Taib, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembahasan dari Tasjir al-Aqidah al-Islamiyah, pembahasan akidah Islam dalam bentuk tabel-tabel, dalam bentuk bagan-bagan. Taib. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang ta'rifut tauhid, pengertian dari tauhid. Sekarang kita masuk ke aqsamut tauhidi, pembagian tauhid. Tadi pengertian, ya, di pertemuan sebelumnya kita bahas pengertian tauhid. Silakan bagi yang belum sempat menyimak, silakan disimak itu dulu. Sekarang kita masuk ke aqsamut tauhid. Kita lihat nomornya, ada nomor 1 di sini, berarti kita baca berurutan dari nomornya, ya. Pembagian tauhid yang pertama namanya tauhid rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Lihat di sini ta'rifuhu, pengertiannya. Apa pengertian tauhid rububiyah? Huwa ifradullahi ta'ala bil milki atau bil mulki wal khalqi wat tadbiri. Ya, pengertiannya adalah kita mengesahkan Allah dalam masalah al-mulk, kekuasaan, kepemilikan, boleh juga dibaca al-milk. Wal khalq dalam masalah penciptaan, at-tadbir dalam masalah pengaturan. Berarti kita mengakui Allah yang memiliki segala sesuatu. Kita mengakui Allah yang menciptakan. Kita mengakui Allah yang mengatur alam semesta. Kalau kita sudah mengakui 3 hal ini, maka kita sudah dikatakan bertauhid dengan tauhid rububiyah. Atau pengertian lain dari tauhid rububiyah, pengertian yang lebih ringkasnya adalah ifradullahi biaf'alihi, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya sendiri. Mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan. Maksudnya kita mengatakan menciptakan, mematikan, menghidupkan, itu kan perbuatan-perbuatan Allah. Kita katakan tidak ada makhluk yang ikut menciptakan bersama Allah. Tidak ada makhluk yang ikut menghidupkan bersama Allah. Tidak ada. Kita mengesahkan hanya Allah saja. Nah, itulah yang dinamakan tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini juga ada pada diri orang-orang kafir. Ya. Juga ada pada diri kafir Quraisy, ada pada diri orang musyrikin di zaman Nabi dulu di Makkah. Ya, jadi mereka mengakui bahwasanya Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur rezeki, tapi bersamaan dengan itu mereka menyembah berhala. Jadi mereka itu dari sisi tauhid rububiyah sudah benar, mereka tauhid rububiyah, kan, tetapi bukan itu intinya. Tauhid rububiyah saja tidak cukup untuk masuk Islam. Harus ada tauhid yang kedua dan yang ketiga. Kemudian apa dalil-dalil Al-Quran tauhid rububiyah? Ada banyak sekali, ya. Mulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah, di situ sudah ada tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengakui Allah itu Rabbnya alam semesta. Nah, itu kan tauhid rububiyah. Dalil yang kita ambil di sini ada surat Ali Imran ayat 189. Walillahi mulkus samawati wal ardi, dan lillah, milik Allah, mulkus samawat, kekuasaan langit dan kekuasaan di bumi. Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah, atau ada juga yang menamakan tauhid al-ilahiyah, atau ada juga mengatakan tauhid al-ibadah. Maksudnya sama, hanya beda penamaan. Apa pengertian tauhid al-uluhiyah? Ta'rifuhu, pengertiannya adalah ifradullahi ta'ala bi'af'alil ibad. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba, perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Salat, puasa, zakat, ibadah maksudnya. Kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Ya. Wa yusamma hadzat tauhid bi tauhidil ibadah. Tauhid ini juga dinamakan tauhid ibadah. Kenapa? Karena memang kita mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Tauhid yang jenis inilah yang merupakan inti dari dakwah para rasul. Para rasul itu diutus kepada kaum mereka untuk mengajarkan tauhid uluhiyah, bukan rububiyah.
Nah, makanya kitab tauhidnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu tauhid di situ maksudnya adalah tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Apa dalilnya? Min adillatihi, di antara dalil tauhid uluhiyah ada banyak sekali, di antaranya ada surat Az-Dzariyat ayat yang 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembahku. Liya'budun ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya liya'budun artinya liyuwahhidun, untuk mentauhidkan. Jadi bukan sekedar ibadah tapi mentauhidkan. Ya, karena tauhid kalau tidak ada dalam ibadah, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Ya, itu dalilnya. Kemudian tauhid yang ketiga, tauhid yang terakhir yaitu tauhid al-asma was sifat. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah an yusafallahu. An yusafallahu. Jadi kalau bingung harokatnya, diperhatikan baik-baik cara bacanya. An yusafallahu bima wasafa bihi nafsahu. Kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Dia gunakan untuk mensifati dirinya sendiri. Di mana Allah mensifati dirinya sendiri? Di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan aku itu zat yang maha besar, maka berarti kita mengatakan Allahu Akbar. Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan aku adalah zat yang maha perkasa, maka kita katakan Allah itu Al-Aziz. Begitu seterusnya. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Atau disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Di dalam hadis-hadis. Kalau tidak ada sifat di dalam Al-Quran, kita lihat ke dalam hadis. Mungkin di situ disebutkan sifat-sifat tertentu dari Allah. Ya. Maka kita mensifati Allah itu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Tidak mensifati Allah kecuali dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam Sunnah. Tidak boleh kita buat-buat sifat-sifat Allah itu begini begitu, ya nggak boleh tanpa dasar ilmu. Min sifatil kamal, sifat yang kita gunakan untuk mensifati Allah itu adalah sifat al-kamal. Sifat kesempurnaan. Wa nu'util jalal. Nu'ut dengan sifat artinya kurang lebih sama. Nu'util jalal artinya sifat kemuliaan. Ya. Apakah cukup hanya dengan mensifati? Tidak. Min ghairi takyifin. Tanpa adanya takyif. Apa itu takyif? Mengatakan, mempertanyakan kaifa. Takyif dari kata kaifa. Kaifa artinya bagaimana? Ya. Jadi misalkan Allah dalam Al-Quran mengatakan tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah itu istiwa di atas arsy, kemudian antum tanyakan gimana cara istiwanya Allah di atas arsy? Apakah sama dengan kalau kita lagi duduk di kursi? Apakah sama seperti itu duduknya Allah di atas arsy? Yang seperti ini tidak boleh. Takyif tidak boleh mempertanyakan seperti apa. Wala tamsil, tidak boleh juga memisalkan. Tamsil artinya menyerupakan. Wala tahrif, tidak boleh juga merubah, ya, mentakwil dari satu makna ke makna yang lain tanpa ada dalilnya. Ya, Allah mengatakan begini, tapi kita bawa kepada makna yang B. Misalkan Allah menginginkan A, tapi kita bawa kepada makna B. Kita takwil berdasarkan hawa nafsu. Nah, tidak boleh. Itu tahrif namanya. Wala ta'til, tidak boleh juga mentaktil. Ta'til artinya meniadakan sifat. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, aku adalah zat yang maha begini-begini, kemudian antum katakan, tidak, Allah tidak memiliki sifat yang seperti itu, ini namanya ta'til. Ta'til. Maka orang yang melakukan perbuatan ta'til, ini dinamakan mu'attilah. Ya, mu'attilah itu golongan yang sesat dalam memahami al-asma was sifat. Dan golongan-golongan yang sesat, ya, 72 golongan yang ada dalam Islam, itu mereka berpecah belah karena perbedaan mereka dalam memahami tauhid al-asma was sifat. Jadi tauhid yang menentukan pemahaman seseorang, menentukan akidah seseorang, menentukan manhaj seseorang benar apa tidak di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa tidak. Maka penting kita pelajari tauhid al-asma was sifat ini. Ya, maka sudah banyak kitab-kitab membahas seperti ini. Contohnya misalkan fikih al-asma'il husna, kemudian
Al-Qawaid Al-Musla, dan seterusnya. Banyak kitab-kitab membahas tentang tauhid al-asma wa sifat karena saking pentingnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, yaitu tentang ahammiyatu at-tauhid wa fadluhu. Kenapa kok tauhid itu penting? Apa sih keutamaan kita mempelajari tauhid? Insyaallah akan kita lihat di pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Taib. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.